Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu pagi Anda duduk sendirian di ruang tamu, lalu tiba-tiba merasa hidup begitu cepat berubah? Dulu rumah ramai oleh suara anak dan cucu, sekarang hanya terdengar detak jam di dinding. Dulu kita berlari ke sana kemari mengejar pekerjaan dan kewajiban. Kini langkah melambat dan hati lebih sering mencari ketenangan. Di usia 60 tahun ke atas banyak hal yang terasa berbeda. Namun satu hal tetap sama. Kita semua ingin hidup dengan damai, bahagia, dan dihargai tanpa harus bergantung pada siapapun. Dan ternyata, ketenangan seperti itu bisa lahir dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Hal sederhana yang sering kita abaikan di masa muda. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi sebentar. Coba tulis di kolom komentar sekarang tinggal di kota mana. Dari Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, atau mungkin di kota kecil yang penuh kenangan masa kecil. Tidak sedikit juga yang menonton dari luar negeri. Silakan tulis agar kita bisa saling mengenal dan merasakan bahwa meski berjauhan, kita tetap terhubung dalam perjalanan hidup yang sama. Bapak dan Ibu, hidup di usia senja memang membawa tantangan. Anak-anak semakin sibuk, teman sebaya semakin sedikit, tubuh tidak lagi sekuat dulu, dan rumah terasa lebih sunyi. Tapi justru di momen seperti inilah, kebiasaan sederhana menjadi penopang utama. Kebiasaan kecil yang menjaga hati tetap hangat, pikiran tetap jernih, dan tubuh tetap punya tenaga untuk menjalani hari. Tidak perlu sesuatu yang mewah atau berat, cukup langkah kecil yang konsisten setiap hari. Sayangnya, banyak orang tua mengira kebahagiaan harus datang dari hal besar. Rumah baru, kegiatan ramai, atau liburan jauh. Padahal kebahagiaan di usia 60 plus justru tumbuh dari hal-hal kecil yang sering tidak terlihat. Duduk di teras menikmati udara pagi, menata rumah perlahan, menyeduh teh hangat sambil mendengar burung berkicau, atau sekadar berbincang dengan tetangga. Kecil, tapi mampu membuat hati tenang. Setiap kebiasaan sederhana membawa pengaruh besar. Rutinitas pagi membuat emosi lebih stabil, menata lingkungan membuat pikiran lebih rapi, menjaga gerakan membuat tubuh tidak cepat rapuh, dan melatih hati untuk lebih menerima membuat tidur lebih nyenyak. Ini bukan sekadar aktivitas tetapi cara merawat diri agar hari-hari yang tersisa terasa lebih damai. Dalam video ini kita akan membahas 6 kebiasaan sederhana yang bisa membuat hidup Bapak dan Ibu jauh lebih bahagia dan ringan, meski usia terus bertambah. Semua kebiasaan ini sangat mudah dilakukan, tidak memerlukan biaya, dan justru membawa ketenangan yang mendalam. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bapak dan Ibu, banyak orang tidak sadar bahwa cara kita memulai pagi sangat menentukan bagaimana sisa hari berjalan. Di usia 60 plus, pagi bukan sekadar waktu bangun tidur. Pagi adalah fondasi suasana hati. Ada lansia yang bangun dengan perasaan gelisah, ada yang merasa hampa, ada juga yang langsung merasa letih meski baru membuka mata. Namun ada pula yang bangun dengan hati ringan, pikiran jernih, dan tubuh yang terasa lebih siap menghadapi hari. Bedanya bukan pada umur atau kondisi fisik, melainkan pada kebiasaan kecil yang mereka lakukan setiap pagi. Rutinitas pagi yang tenang tidak perlu rumit. Cukup 3-5 menit untuk menenangkan diri. Duduk perlahan, tarik napas panjang, dan biarkan tubuh menyesuaikan diri. Banyak pakar kesehatan mengatakan bahwa lansia yang memulai hari dengan pelan dan penuh kesadaran memiliki tingkat stres lebih rendah, detak jantung lebih stabil, dan pikiran lebih positif sepanjang hari. Bahkan 1 gelas air hangat pada pagi hari dapat membantu melancarkan pencernaan dan membuat tubuh terasa lebih segar. Ada seorang kakek di kampung Jawa Barat bernama Pak Hasan. Setiap pagi pukul 5 ia duduk di teras rumah sambil mendengar suara ayam berkokok. Ia tidak langsung membuka ponsel atau mencari pekerjaan rumah. Ia hanya menarik napas, menatap langit yang berubah warna dan berkata pelan, "Alhamdulillah masih diberi 1 hari lagi." Kebiasaan sederhana ini membuat hatinya lapang. Ia bercerita, dulu ia sering merasa gelisah saat bangun, tapi setelah memperbaiki rutinitas paginya, ia merasa hidup jauh lebih ringan. Rutinitas pagi juga dapat diisi dengan gerakan kecil. Bukan olahraga berat tetapi peregangan ringan yang membuat sendi tidak kaku. Menggerakkan tangan, melenturkan kaki, dan memutar bahu pelan-pelan. Gerakan 3 menit seperti ini saja sudah cukup untuk membuat tubuh terasa lebih hangat. Jika ingin menambah,
Berjalan 5-10 menit di halaman atau sepanjang lorong rumah juga sangat baik untuk jantung dan otot kaki. Pagi yang tenang juga bisa menjadi momen mendekatkan diri pada Tuhan. Bagi sebagian orang, membaca satu ayat, berzikir pelan, atau sekadar merenung menjadi cara mengisi hati dengan ketenangan. Ketika hati dimulai dengan syukur, maka masalah kecil di hari itu tidak lagi terasa berat. Rutinitas yang sederhana ini menjadikan pagi bukan hanya waktu bangun, tetapi waktu merawat batin. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke kebiasaan berikutnya, saya ingin mengatakan bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil. Jika Bapak dan Ibu merasa rutinitas sederhana ini bermanfaat, silakan bagikan pengalaman di kolom komentar. Dan bila ingin terus mendapatkan konten yang menenangkan seperti ini, Bapak dan Ibu boleh menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Bapak dan Ibu, seringkali kita merasa hati gelisah, pikiran kusut atau emosi mudah tersulut, padahal tidak ada masalah besar yang sedang terjadi. Setelah usia 60 tahun, banyak lansia mengalami hal ini tanpa menyadari penyebabnya. Padahal salah satu sumber kegelisahan orang tua datang dari lingkungan rumah yang berantakan, barang terlalu banyak, sudut rumah menumpuk debu, atau ruang yang tampak penuh sesak. Tanpa kita sadari, apa yang berantakan di luar ikut membuat hati ikut semrawut. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa lansia akan merasa lebih damai ketika lingkungan rumah sederhana, bersih dan tertata. Semakin sedikit gangguan visual, semakin tenang pikiran. Sebab di usia ini kita tidak lagi membutuhkan banyak barang, tetapi membutuhkan ruang untuk bernapas. Kerapian bukan sekadar estetika. Ia adalah terapi untuk pikiran. Rumah yang rapi memberi sinyal pada otak bahwa hidup tetap berada dalam kendali. Ada kisah Ibu Nur, 68 tahun, yang dulunya sering merasa lelah meski tidak banyak aktivitas. Ia sering bingung kenapa hatinya mudah gelisah. Setelah diperhatikan, rumahnya menyimpan terlalu banyak barang sejak masa muda. Pakaian lama, piring lama, kertas yang tidak terpakai, dan lemari penuh benda yang tidak ia butuhkan lagi. Suatu hari, ia mulai merapikan sedikit demi sedikit. Barang yang masih layak ia sumbangkan. Barang yang tidak diperlukan ia lepaskan. Dalam beberapa minggu ia berkata, "Rasanya seperti hidup saya ikut dibereskan. Merapikan rumah tidak perlu dilakukan dalam sehari. Pelan-pelan saja, satu sudut per hari. Bisa mulai dari meja tamu hari ini, dapur besok, lemari lusa. Setiap tindakan kecil untuk merapikan membuat tubuh bergerak, pikiran fokus, dan hati merasa lebih ringan. Ketika lingkungan rapi, emosi menjadi lebih stabil. Ketika rumah lega, napas pun terasa lebih bebas. Selain itu, rumah yang tertata juga mengurangi risiko jatuh, hal yang sangat penting bagi lansia. Lorong yang tidak terhalang, lantai yang tidak penuh barang, serta meja yang tidak menumpuk benda membantu tubuh bergerak lebih aman. Ini bukan hanya rapi, tetapi perlindungan untuk kesehatan. Pada akhirnya, merapikan lingkungan berarti merapikan pikiran. Kita tidak membuang kenangan. Kita hanya memilih mana yang ingin menemani sisa hidup. Barang yang terlalu banyak membebani, sementara ruang yang rapi menenangkan. Sedikit demi sedikit, kebiasaan ini membuat hidup di usia 60+ terasa lebih damai. Bapak dan Ibu, banyak orang berusia 60 tahun ke atas merasa tubuhnya cepat lelah. Lutut mulai sering nyeri, dan nafas lebih pendek dari biasanya. Banyak yang menganggap ini tanda bahwa tubuh sudah tidak mampu bergerak. Padahal, justru karena tubuh jarang bergerak, keluhan itu semakin terasa. Di usia senja, tubuh membutuhkan gerakan ringan seperti tanaman membutuhkan matahari. Tidak perlu olahraga berat, tetapi aktivitas kecil setiap hari bisa membuat tubuh terasa jauh lebih kuat, segar, dan stabil. Gerakan kecil seperti berjalan 10-15 menit setiap pagi sangat bermanfaat. Tidak harus keluar rumah. Berjalan di lorong, halaman, atau di depan rumah pun sudah cukup. Yang penting konsisten. Para dokter sepakat bahwa berjalan pelan setiap hari dapat melancarkan peredaran darah, memperkuat jantung, menjaga keseimbangan tubuh, dan menurunkan risiko penyakit kronis. Bahkan, berjalan ringan juga dapat memperbaiki suasana hati, karena tubuh melepaskan hormon endorfin, hormon yang membuat kita merasa lebih bahagia. Ada kisah Pak Mirwan, 70 tahun, yang awalnya sulit bangun dan sering merasa pegal di pinggang. Setiap pagi ia hanya duduk di kursi dan menonton televisi. Suatu hari anaknya menyarankan ia berjalan di teras selama 5 menit saja.
Awalnya berat, tetapi setelah 1 minggu, ia mulai terbiasa. Dari 5 menit menjadi 10 menit. Dari yang tadinya sering pegal, kini tubuhnya terasa lebih ringan. Ia bahkan mulai bisa tidur lebih nyenyak. Pak Mirwan berkata, ternyata badan saya tidak lemah. Yang lemah itu kebiasaan saya. Selain berjalan, peregangan ringan juga sangat membantu. Putar bahu, angkat tangan pelan-pelan, regangkan leher ke kanan dan kiri, atau duduk lalu bangkit secara perlahan. Gerakan ini menjaga sendi tetap lentur. Bila perlu, sambil mendengarkan musik lembut agar tubuh terasa lebih rileks. Kuncinya bukan seberapa berat gerakannya, tetapi seberapa rutin dilakukan. 1 atau 2 menit pun cukup, asal dilakukan setiap hari. Jika Bapak dan Ibu memiliki kondisi kesehatan tertentu, gerakan tetap bisa dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan. Tidak perlu memaksakan diri. Yang penting tubuh tidak dibiarkan diam terlalu lama, karena semakin jarang bergerak, semakin cepat otot melemah. Dan ketika tubuh terasa lebih bertenaga, semangat hidup pun ikut meningkat. Bapak dan Ibu yang terhormat, bila kebiasaan ini dirasa bermanfaat, boleh ceritakan pengalaman bergerak ringan di kolom komentar. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi penonton lainnya. Dan jika Bapak dan Ibu ingin terus mendapatkan konten yang menenangkan dan bermanfaat seperti ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga kebiasaan sederhana ini membawa banyak kebaikan untuk kesehatan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, di usia 60 tahun ke atas, pikiran seringkali bekerja lebih keras daripada tubuh. Ada yang memikirkan anak, cucu, kesehatan, masa depan, bahkan hal-hal kecil yang tidak perlu. Padahal ketika tubuh sudah mulai melemah, pikiran seharusnya ikut dipelankan. Terlalu banyak memikirkan sesuatu justru membuat hidup terasa berat. Tidur tidak nyenyak, nafas pendek, dan hati mudah gelisah. Karena itu, mengurangi beban pikiran adalah salah satu kebiasaan paling penting untuk membuat hidup lebih damai. Salah satu langkahnya adalah belajar membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Banyak orang tua sering mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali. Bagaimana kalau anak saya gagal? Bagaimana kalau cucu saya tidak sukses? Bagaimana kalau penyakit saya tambah parah? Kekhawatiran itu tidak salah, tetapi jika terlalu sering dipikirkan justru mempercepat stres dan membuat tubuh semakin lelah. Mulailah berkata pada diri sendiri, yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Yang di luar kuasa, saya serahkan kepada Allah. Ada cerita Ibu Rukmini, 64 tahun, yang hampir setiap hari memikirkan masalah keluarga anaknya. Ia merasa bertanggung jawab, merasa harus ikut campur, dan merasa harus memastikan semuanya berjalan baik. Tetapi akhirnya ia sendiri yang sakit-sakitan karena stres. Setelah mendapat nasihat dari temannya, ia mulai belajar melepaskan hal yang berada di luar kendalinya. Ia kini hidup lebih ringan. Saya tidak bisa mengatur hidup mereka, katanya. Tugas saya adalah memastikan hati saya sendiri tetap tenang. Langkah lain untuk mengurangi beban pikiran adalah membatasi informasi yang tidak perlu. Di zaman sekarang, berita negatif mudah sekali masuk. Mulai dari WhatsApp, televisi, sampai media sosial. Terlalu banyak informasi membuat pikiran penuh, gelisah, dan mudah tersulut emosi. Bapak dan Ibu bisa mencoba membatasi konsumsi berita hanya di waktu tertentu. Pilih informasi yang bermanfaat, bukan yang membuat hati semakin berat. Selain itu, membiasakan diri mencatat pikiran sebelum tidur juga sangat membantu. Banyak orang tua merasa kepalanya penuh karena terlalu banyak hal yang dipikirkan tetapi tidak pernah dituliskan. Padahal menuliskan isi kepala bisa membuat beban terasa lebih ringan. Bahkan beberapa menit merenung sambil menarik napas panjang dapat membantu menurunkan kegelisahan. Bapak dan Ibu, hidup ini tidak perlu selalu dipikirkan sampai rumit. Kadang yang kita butuhkan hanyalah mengurangi hal-hal yang tidak perlu ditampung dalam kepala. Bila hati terlalu penuh, bagaimana kebahagiaan bisa masuk? Dengan belajar memprioritaskan pikiran, hidup terasa jauh lebih damai. Bapak dan Ibu, di usia 60 tahun ke atas, hubungan dengan orang lain memiliki peran besar dalam menentukan ketenangan hati. Banyak orang tua yang sebenarnya sehat secara fisik, tetapi merasa kesepian karena jarang berinteraksi. Padahal, hubungan sosial yang baik bisa menjadi obat paling ampuh untuk menjaga semangat hidup. Bertegur sapa dengan tetangga, tersenyum pada orang yang lewat,
atau sekadar mengobrol ringan bisa membuat hari terasa lebih hangat. Hubungan yang baik bukan berarti harus punya banyak teman. Cukup 1 atau 2 orang yang bisa diajak tukar cerita, itu sudah menjadi berkah besar. Bahkan keterhubungan kecil, seperti saling menyapa ketika menyapu halaman atau berbincang sebentar ketika membeli sayur, bisa menjadi penambah energi positif setiap hari. Banyak lansia merasa hidupnya lebih berarti ketika mereka tetap terhubung dengan lingkungan. Ada kisah Pak Hasan, 68 tahun, yang setelah istrinya wafat hidup sendirian. Ia jarang keluar rumah dan tidak banyak bicara dengan tetangga. Lama-kelamaan ia merasa tubuhnya makin lemah, pikirannya murung, dan tidur tidak nyenyak. Suatu hari ia dipaksa cucunya ikut kegiatan posyandu lansia. Awalnya ia enggan. Tapi setelah bertemu orang-orang seusianya dan rutin hadir setiap minggu, hidupnya berubah. Pak Hasan kini lebih ceria, lebih aktif, dan mengaku bahwa tawa sederhana bersama teman-teman lansia telah menghidupkan kembali semangatnya. Menjaga hubungan juga berarti memilih lingkungan yang sehat, hindari berkumpul dengan orang-orang yang suka mengeluh, bergosip, atau memicu pertengkaran. Lingkungan seperti itu bukan hanya melelahkan pikiran, tetapi juga menurunkan kesehatan. Pilih teman yang ramah, yang jika bertemu membuat hati tenang. Lingkungan yang baik adalah vitamin bagi jiwa. Di usia senja, kita tidak lagi membutuhkan hubungan yang rumit. Cukup hubungan yang membuat hati tenang. Menjaga silaturahmi adalah salah satu cara agar kita merasa tetap hidup dan dihargai. Dan ketika hari-hari terasa damai, tubuh pun ikut merespons dengan lebih sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika kebiasaan ini terasa bermanfaat, silakan tulis di komentar. Dengan siapa Bapak dan Ibu paling sering berinteraksi sehari-hari, tetangga, teman lama, atau saudara? Cerita kecil Bapak dan Ibu bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus mendapatkan konten yang menenangkan hati seperti ini, jangan lupa untuk mengikuti channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama dengan hangat dan tanpa terburu-buru. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering menjadi beban berat di usia 60 tahun ke atas. Bukan penyakit fisik, bukan juga kesibukan, melainkan hal yang tersimpan di dalam hati, kenangan pahit, kekecewaan lama, atau luka yang belum tuntas. Banyak orang tua terlihat kuat di luar, tetapi hatinya penuh beban yang sudah dibawa bertahun-tahun. Padahal, semakin tua usia, semakin penting bagi hati untuk menjadi ringan. Kebiasaan melepaskan dan memaafkan adalah salah satu cara paling ampuh untuk membuat hidup lebih damai. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan, tetapi memilih untuk tidak membawa luka itu lebih jauh. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, ada orang-orang yang tidak bisa kita paksa berubah. Jika kita terus menggenggam luka lama, hidup akan terasa berat. Tapi ketika kita ikhlas melepaskannya, hati terasa lapang dan napas lebih ringan. Banyak lansia yang mengaku tidur lebih nyenyak setelah belajar memaafkan satu orang saja. Ada kisah Ibu Rahayu, 66 tahun, yang bertahun-tahun kecewa pada adiknya karena masalah warisan. Hubungan mereka renggang, bahkan tidak saling bicara. Namun suatu hari, ketika kesehatannya menurun, ia tersadar bahwa hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Ia memutuskan menghubungi adiknya dan mengajak bicara pelan-pelan. Tidak semua selesai dalam sehari, tetapi satu kalimat yang ia ucapkan membuat perubahan besar. Saya mau hati saya tenang. Setelah itu, ia merasa tidurnya lebih nyenyak, wajahnya lebih cerah, dan pikirannya lebih jernih. Melepaskan juga berarti berdamai dengan masa lalu. Masa muda yang penuh kesalahan, keputusan yang mungkin kita sesali, atau hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Bapak dan Ibu, setiap orang punya penyesalan, tapi tidak semua orang mau berdamai dengannya. Di usia senja, yang kita butuhkan bukan menyalahkan diri sendiri, tetapi menerima bahwa semua adalah bagian dari perjalanan hidup. Selain itu, belajar melepaskan berarti mengikhlaskan anak-anak dengan jalan hidupnya sendiri. Banyak orang tua masih ingin mengatur, takut anaknya salah langkah, atau kecewa ketika anak tidak mengikuti nasihat. Padahal ketika kita melepaskan dengan tulus, hubungan justru menjadi lebih hangat. Kita tidak lagi menuntut, hanya mendampingi dan mendoakan. Disitulah rasa damai tumbuh.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, hati yang penuh beban tidak akan pernah merasa benar-benar bahagia, meski tubuh sehat dan rumah nyaman. Tetapi hati yang lapang mampu menjadikan setiap hari terasa indah. Melepaskan bukan kelemahan, melainkan tanda kedewasaan tertinggi. Dan memaafkan adalah hadiah besar yang kita berikan kepada diri sendiri. Bapak dan Ibu, berbicara tentang hati yang lapang tidak bisa dilepaskan dari satu kebiasaan sederhana, namun sangat kuat pengaruhnya: bersyukur. Semakin tinggi usia seseorang, semakin terasa bahwa kebahagiaan bukan berasal dari hal besar, melainkan dari hal kecil yang sering kita lewatkan. Secangkir teh hangat, angin pagi di teras, suara cucu tertawa, atau tubuh yang masih bisa bergerak walau perlahan, semua itu adalah karunia besar yang sering tidak disadari. Bersyukur bukan hanya ucapan, tetapi cara pandang. Ketika kita memilih melihat yang baik, hati kita menjadi tenang. Tetapi ketika pikiran hanya fokus pada kekurangan, hidup terasa berat meski sebenarnya tidak. Banyak orang di usia 60 tahun ke atas mulai merasa hidupnya menurun, padahal jika dihitung-hitung, begitu banyak kebaikan Tuhan yang masih bekerja setiap hari. Bahkan detak jantung yang tidak pernah berhenti sejak lahir, itu pun sudah hadiah yang luar biasa. Ada cerita dari Pak Hamzah, 70 tahun, seorang pensiunan pelaut. Ia pernah berkata, "Dulu saya melihat hidup dari apa yang hilang. Tapi sejak saya belajar bersyukur atas apa yang tersisa, hidup jadi jauh lebih indah." Pak Hamzah setiap pagi menuliskan 3 hal kecil yang ia syukuri. Kadang hanya bisa makan lahap, burung berkicau pagi ini, atau lutut tidak terlalu sakit. Kelihatannya sepele, tetapi kebiasaan itu membuat wajahnya lebih cerah dan langkahnya lebih ringan. Bersyukur juga membantu Bapak dan Ibu menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Anak-anak jarang pulang, syukuri bahwa mereka sehat dan mandiri. Pekerjaan sudah selesai, syukuri bahwa kita sudah melewati masa sibuk itu. Tubuh tidak sekuat dulu, syukuri bahwa kita masih bisa berjalan pelan dan menikmati angin sore. Bersyukur membuat hati tidak mudah gelisah dan tidak mudah iri pada kehidupan orang lain. Yang sering lupa adalah bahwa syukur itu menular. Ketika orang tua memiliki hati yang tenang dan penuh syukur, anak-anak pun merasa nyaman setiap kali pulang. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, yang ada hanya suasana hangat. Rumah menjadi tempat yang dituju karena ketenangannya, bukan dihindari karena keluhannya. Bapak dan Ibu yang hatinya penuh syukur selalu dihormati, tidak perlu memaksa atau meninggikan suara. Dan sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, Bapak dan Ibu, jika kebiasaan bersyukur ini terasa menyentuh, saya mengajak Anda berbagi di kolom komentar hal kecil apa yang Anda syukuri hari ini. Sambil menuliskannya, tidak ada salahnya menekan tombol subscribe juga, agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video hangat seperti ini. Tidak untuk memaksa, hanya agar kita tetap bisa belajar bersama dengan hati yang lebih tenang. Bapak dan Ibu, satu kebiasaan sederhana lain yang sering dilupakan tetapi sangat mempengaruhi ketenangan di usia 60 tahun ke atas adalah menata lingkungan tempat tinggal. Rumah yang rapi, bersih, dan tidak terlalu penuh barang membuat hati terasa lega. Sementara rumah yang sesak, penuh benda tidak terpakai, atau terlalu banyak kenangan yang berat, sering membuat pikiran ikut sesak tanpa disadari. Lingkungan sekitar kita adalah cermin batin. Jika rumah rapi, hati lebih tenang. Jika rumah penuh beban, hati pun terasa penuh sesak. Di usia senja kita tidak lagi membutuhkan rumah seperti ketika usia 30 atau 40. Dulu rumah mungkin penuh mainan anak, baju kerja, perabot besar, dan barang yang dibeli untuk kebutuhan keluarga. Tetapi di usia 60 plus, kebutuhannya berubah. Kita butuh rumah yang mudah dibersihkan, barang yang mudah dijangkau, dan ruang yang cukup untuk bergerak tanpa rasa khawatir jatuh atau tersandung. Membersihkan rumah tidak lagi sekadar aktivitas fisik, tetapi juga cara merawat ketenangan batin. Ada sebuah kisah dari Ibu Dewi, 68 tahun. Setelah suaminya wafat, rumahnya terasa sangat berat. Banyak barang yang penuh kenangan, banyak tumpukan yang tidak pernah disentuh. Setiap kali melihatnya, perasaannya campur aduk antara sedih, rindu, dan gelisah. Sampai suatu hari ia memutuskan untuk merapikan sedikit demi sedikit. Ia menyumbangkan baju-baju lama, menyimpan barang penting dengan baik,
dan membiarkan cahaya matahari masuk ke ruang tamu yang dulu selalu tertutup. Dalam sebulan, rumahnya terasa berbeda. Lebih lapang, lebih ringan, dan yang paling penting, hatinya ikut terasa lebih hidup. Menata rumah juga berarti membuatnya lebih aman. Setelah usia 60 plus, risiko terpeleset, tersandung, atau kehilangan keseimbangan menjadi lebih tinggi. Hal sederhana seperti mengganti alas lantai yang licin, memindahkan barang yang menghalangi jalan, memasang lampu tambahan di koridor, atau memastikan kamar mandi aman bisa menyelamatkan kita dari risiko besar. Banyak lansia jatuh bukan karena tubuh lemah, tetapi karena lingkungan rumah tidak ramah untuk usia mereka. Selain itu, ruang yang rapi mengundang energi positif. Ketika anak-anak datang berkunjung, mereka merasa nyaman. Ketika tetangga mampir, rumah terasa bersih dan hangat. Bahkan saat kita duduk sendirian di sore hari, ruangan yang tertata membuat hati lebih tenang. Kerapian bukan soal estetika, tetapi soal kesehatan mental. Rumah yang rapi memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Pada akhirnya, menata rumah adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Kita memberi ruang bagi tubuh yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun untuk bergerak dengan aman. Kita memberi hadiah pada hati agar bisa hidup dengan lebih damai. Dan kita memberi pesan pada diri sendiri bahwa masa tua bukan masa untuk menumpuk beban, tetapi masa untuk merapikan apa yang tersisa agar hidup terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas setidaknya 6 kebiasaan sederhana tadi, kini saatnya kita melihat betapa kuatnya dampak perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Di usia 60 tahun ke atas, hidup bukan lagi soal siapa yang paling sibuk, paling kaya, atau paling kuat, melainkan siapa yang paling mampu menikmati hari dengan hati lapang. Kebiasaan kecil seperti berjalan pagi, berbicara lembut pada diri sendiri, merawat hubungan sederhana, bersyukur setiap hari, menjaga lingkungan, dan memperhatikan tubuh, semuanya saling terhubung, membentuk keseharian yang damai. Ketika Bapak dan Ibu mulai melakukan satu kebiasaan kecil saja, dampaknya bisa terasa. Hati yang awalnya gelisah mulai tenang. Pikiran yang tadinya penuh kecemasan menjadi lebih jernih. Bahkan tubuh yang dulu terasa berat perlahan terasa lebih ringan. Usia senja bukan tentang mengulang masa muda, melainkan menciptakan versi kehidupan yang lebih pelan, lebih sederhana, namun lebih bermakna. Dan kebiasaan kecil adalah pintu menuju kedamaian itu. Bayangkan jika 6 kebiasaan tadi dilakukan perlahan setiap hari. Bapak dan Ibu akan merasa lebih kuat menghadapi hari, tidak mudah tersinggung, tidak mudah lelah secara batin, dan lebih menghargai waktu yang tersisa. Hidup pun menjadi lebih tertata, rumah lebih rapi, hubungan lebih hangat, pikiran lebih sehat, hati lebih tenang. Kebiasaan kecil tidak membuat hidup berubah dalam sehari, tetapi ia menyusun kehidupan seperti batu bata yang membangun pondasi kokoh untuk hari esok. Pada akhirnya Bapak dan Ibu, kedamaian itu bukan datang dari luar, bukan dari anak, bukan dari cucu, bukan dari harta, dan bukan dari pujian. Kedamaian datang dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan sendiri. Ketika kita memilih merawat diri, memilih memaafkan, memilih hidup sederhana, memilih bersyukur, dan memilih lingkungan yang menenangkan. Itulah yang membuat hidup terasa lebih bahagia meski usia sudah tidak muda lagi. Dan ingatlah, usia senja bukan akhir perjalanan. Ini justru masa ketika kita belajar menikmati hidup dengan cara yang lebih matang, tidak tergesa-gesa, tidak terbebani, dan tidak lagi terseret keinginan-keinginan yang melelahkan. Kita belajar bahwa hidup lebih damai ketika kita melepaskan hal yang tidak perlu dan merangkul hal yang benar-benar penting. Kesehatan, ketenangan, keluarga, dan hubungan yang tulus. Sebelum video ini berakhir, Bapak dan Ibu boleh berbagi di komentar. Dari 6 kebiasaan sederhana ini, kebiasaan mana yang paling ingin mulai dilakukan? Siapa tahu jawaban Bapak dan Ibu bisa menginspirasi penonton lainnya. Dan agar kita bisa terus belajar bersama di channel ini, tidak ada salahnya menekan tombol subscribe dengan niat saling menguatkan, bukan sebagai kewajiban. Semoga setiap langkah kecil yang Bapak dan Ibu pilih hari ini menjadi jalan menuju hidup yang lebih damai, lebih bahagia, dan lebih ringan. Sampai jumpa di video berikutnya.